Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi wa ala alihi wa sobihi wa salim. Apa kabar saudaraku? Balik lagi di Zibus Channel. November tahun 1947, tentara Belanda yang sedang iring-iringan melewati jembatan Bangkir Indramayu, tiba-tiba terkapar karena dihantam bom dan dihujani berondongan peluru dari arah yang tak diketahui. Kamu periksa jembatan itu, lekat ya, Pak. Sabar, ya, Mak. Tunggu. Over. 40 prajurit Belanda mati dalam peristiwa tersebut. Dalang dari peristiwa itu adalah Muhammad Asmat Sentot, Komandan TR Pertama Pasukan Setan dari Divisi Siliwangi. Pasca terjadinya peristiwa pembunuhan prajurit Belanda yang sedang melakukan agresi militer itu, nyawa Muhammad Asmat Sentot dihargai tinggi oleh Belanda. Ia dikejar-kejar dan diburu tentara Belanda, bahkan Belanda bersedia membayar tinggi bagi seorang yang menginformasikan keberadaan Muhammad Asmat Sentot. Tapi bukan pasukan setan namanya kalau mudah ditemukan Belanda. Muhammad Asmat Sentot dikenal pandai dalam menyamar, tak terduga-duga jika melakukan serangan, sebab itulah ia menamai pasukannya dengan nama pasukan setan. Tahun 1948 TRI Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagai akibat dari perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Begitupun dengan Muhammad Asmat Sentot, dari Indramayu ia memimpin pasukannya hijrah menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, oleh sebab itu TRI Divisi Siliwangi yang sebelumnya berkumpul di Jawa Tengah, kemudian kembali ke Jawa Barat. Peristiwa kembalinya tentara Jawa Barat dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat ini dalam sejarah disebut Long March Siliwangi. Tapi rupanya, ketika tentara Divisi Siliwangi memasuki Jawa Barat dan untuk kemudian dipecah-pecah sesuai tujuan kepulangannya, Muhammad Asmat Sentot dalam kepulangannya ke Indramayu malah selanjutnya berhadapan dengan pemberontak DITII. Milisi DITII ternyata mengincar Muhammad Asmat Sentot. Pada saat berjalan dengan anak buahnya, tiba-tiba terdengar letusan senjata yang amat nyaring. Tembakan itu ditujukan kepada pasukan Muhammad Asmat Sentot. Beliau memerintahkan pasukannya untuk maju, namun karena rentetan tembakan tersebut terus-menerus ditembakkan, anak buah Muhammad Asmat Sentot yang umumnya sok hanya bisa tiarap sambil sesekali melakukan tembakan-tembakan ngawur ke arah bunyi rentetan tembakan musuh. Waktu itu Muhammad Asmat Sentot tidak sempat tiarap. Ia dikisahkan dalam pertempuran ini kebal peluru, bahkan peluru yang diberondengkannya ke badannya itu jatuh berguguran ke tanah. Aneh memang. Kisah mengenai kebal pelurunya Muhammad Asmat Sentot tersebut dikisahkan oleh salah satu anak buahnya yang bernama Bapak Kaswinah. Bahkan katanya ia melihat dengan mata kepala sendiri. Menurutnya, kalau perang, Pak Sentot di tengah-tengah.
Kasih arahan maju sisi kanan, maju sisi kiri, udah kayak main sepak bola aja. Kalau Pak Sentot kena tembak enggak apa-apa. Kalau diberondong senapan mesin ringan brand, malah pada jatuh pelurunya, kenang Kaswinah. Sementara kita anak buah yang lain tiarap, dia mah berdiri terus. Perintah maju sini, maju sana, kayak orang ngangon bebek. Boro-boro ditembak dari jauh, ditembak dekat dari jendela, pakai brand sama DITII aja enggak apa-apa. Pelurunya pada ngampar di bawah dan cuma diketawain aja sama Pak Sentot. Begitu penuturan Pak Kaswinah. Demikianlah mengenai kisah Muhammad Asmat Sentot, pahlawan kemerdekaan yang diburu Belanda dan diincar DITI. Jasa perjuangannya untuk kemerdekaan sungguh luar biasa. Adapun biografi serta perjalanan hidupnya sebagai seorang TRI atau TNI akan dipaparkan sebagai berikut. Muhammad Asmat Sentot lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1925 di Blok Lapangan Bola Desa Plumbon, Kabupaten Indramayu. Beliau lahir dari pasangan Haji Abdul Kahar dan Hajah Fatimah. Karena Muhammad Asmat Sentot berlatar belakang sebagai keluarga yang mampu secara finansial, ia pun mengenyam pendidikan. Ia tercatat pernah bersekolah di HIS Indramayu. Pada zaman penjajahan Jepang ia masuk peta mengikuti pendidikan Sodancho dan selepas itu menjadi Sodancho di Daidan Majalengka dan Indramayu. Setelah proklamasi kemerdekaan Muhammad Asmat Sentot masuk BKR, yang kemudian berganti nama menjadi TKR, yang kemudian berganti lagi menjadi TRI, dan kemudian sekarang beralih nama menjadi TNI. Karirnya mulai dengan pangkat Letnan 1, kemudian naik menjadi Kapten dan Komandan Kompi. Pada saat menjadi komandan itulah beliau menamakan pasukan yang dipimpinnya dengan pasukan setan. Setelah Perang Kemerdekaan usai, dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Muhammad Asmat Sentot naik pangkatnya menjadi mayor sebagai Komandan Batalion A Divisi Siliwangi. Kemudian Muhammad Asmat Sentot menjadi Komandan Detasemen Subsistensi KMKB Bandung di tahun 1951, menjadi staf TT3 Siliwangi di tahun 1957. Siswa SSKAD di tahun 1957, dan di tahun yang sama naik pangkatnya menjadi Letkol. Setelah menamatkan pendidikan di SSKAD, beliau ditempatkan di Kalimantan Selatan, menjadi Komandan Batalion 604 di Kota Baru, Kalimantan Selatan, kemudian menjabat IRTP Koanda Kalimantan, Asisten 2 Dejah Koanda, dan pernah mewakili Kepala Staf Dejah Koanda. Pada 1961 dia dipindah tugaskan dan ditempatkan sebagai Pamensuat 3 Mabesat di Jakarta. 1963 ditugaskan di Operasi Karya menjabat Asisten 3 dan pada 1966 dipindahkan kembali ke Mabesat dan pada 1969 pangkatnya naik menjadi Kolonel, pensiun tahun 1980 dengan pangkat terakhir Kolonel. Setelah pensiun Muhammad Asmat Sentot kembali hidup bersama masyarakat dan tinggal di Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Beliau wafat tanggal 6 Oktober tahun 2001 dan karena jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Kini nama Muhammad Asmat Sentot di Indramayu diabadikan sebagai nama rumah sakit militer yang terletak di Patrol Indramayu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.